semua ibadah kita kerjakan dengan baik, maka itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mensyukuri setiap nikmat ya yang Allah berikan kepada kita, dan jangan minta kita tidak minta balasan karena kita sedang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan minta ya imbalan, karena sesungguhnya kita semua, mulai fisik kita, mata kita, hidung kita bisa tidur nyenyak dan sebagainya, itu juga yang memberi itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan membahas tentang cahaya dalam hati kita, ya. Cahaya itu ada dua cara. Ada cahaya yang langsung diberikan Allah kepada manusia, kepada hambanya pilihan. Ada yang cahaya itu kita dapatkan melalui bersusah payah, ya. Dan ada memang hati manusia itu tidak ada cahaya sama sekali. Naudzubillah min dalik, itu pernyataan Ibnu Athaillah Askandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallah qaumun tasbiqu anwaruhum adhkaruhum wa qaumun tasbiqu adhkaruhum anwaruhum wa qaumun la adhkara wa la anwara na'udzu billahi min dzalik. Ya Allah, ini apa namanya? Sederhana tapi luar biasa. Ibnu Athaillah mengatakan kaumun, ada sekelompok kaum, komunitas. Insya Allah mudah-mudahan bukan kita ya. Komunitas yang tadi disebutkan tidak ada cahayanya, tapi kita kaumun yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaumun tasbiqu anwaruhum adzkaruhum. Ada sekelompok kaum atau komunitas atau perorangan di mana kaum tersebut cahaya hatinya mendahului zikirnya. Ini cahaya hatinya mendahului zikirnya. Dia itu menjadi kekasih Allah, dalam hatinya itu dipenuhi dengan cahaya-cahaya musyahadah, cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia itu melihat sesuatu itu yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah melihat kecuali di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, menjadi wali, menjadi kekasih Allah, ya, menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada. Sebagian kaum ada yang cahaya hatinya mendahului zikirnya. Dia belum apa-apa. Dia tidak pernah belajar tentang rukun sholat, ya, dia tidak pernah belajar tentang ilmu apapun, langsung ya. Kemudian wa qaumun tasbiqu adzkaruhum anwaruhum. Dan ada sekelompok kaum yang zikirnya mendahului cahaya hatinya. Dan sebagian kaum zikirnya mendahului cahaya hatinya. Dan sebagian lagi kaum yang tidak ada zikir dan tidak ada cahaya dalam hatinya. Dan sebagian lagi itu zikir terlebih dahulu, baru kemudian hatinya bercahaya. Artinya zikir apa? Belajar. Artinya zikir bisa diartikan dengan belajar, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat rawatib, dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya dikerjakan. Nah, orang yang kelompok dua ini, mereka itu tidak ujuk-ujuk langsung mengerjakan. Mereka itu punya guru bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana baca tasbih yang benar, bagaimana zakat yang baik dan benar, haji yang benar, semuanya ada yang menuntun. Nah, ini yang kedua. Setelah itu semua ada dalam hatinya, baru dia itu mendapatkan gelar sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal milih yang mana? Milih yang pertama, itu kelihatannya sulit karena Allah punya kriteria tertentu yang langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kriteria yang kedua itu melalui usaha yang susah payah. Nah, usahanya itu biar cepat yang harus ada yang nuntun, harus ada yang ngajari. Kalau sudah ada mentornya itu kan lebih cepat. Nggak bisa, misalkan belajar langsung bisa kan nggak bisa. Umumnya itu manusia itu yang nomor dua ini. Pasti ada gurunya. Makanya kalau ada orang hebat itu muridnya siapa? Pasti gitu. Siapa gurunya? Oh si A, pantas. Kalau ada orang top, itu mondoknya di mana? Di situ kiri, pantas. Usia pondoknya saja sudah 400 tahun. Kalau di jumlah itu lulusannya berapa? Mondok di mana? Lirboyo, pantas. Usia pondoknya itu sudah sekian tahun. Nah, itu karena apa? Baru tanya, siapa pendirinya? Si A. Siapa si A? Misalkan di mana? Di Sitokiri ya, Suruhan itu ternyata pendirinya adalah eh, para kekasih Allah SWT keturunan dari Said Sulaiman. Nah, kalau sudah seperti itu kan gampang. Jadi ilmu akan mudah didapat karena orang yang mendirikan pondok pesantren atau orang yang mendirikan lembaga pendidikan itu tuh murni ya untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan murni untuk mendapatkan royalti. Nah, ini yang membuat itu berbeda. Jadi kalau kita mau berguru itu lihat, ini gurunya mencari uang atau mencari jabatan atau ketenaran. Nah, kalau kalau kita sudah bisa melihat, oh ini mengajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, ya cinta kepada negeri. Oh ini berarti sudah jalan yang baik. Nah, kalau ada yang nuntun seperti itu termasuk nomor dua. Jadi cahaya ditanamkan di dalam hatinya, dituntun bagaimana cara berpikir, jumlah pikirnya berapa, kapannya itu dituntun, betul-betul dituntun, baru kemudian sampai, yaitu namanya waqaumun tasbiqu adkaruhum anwarahum. Baru kemudian sampai pada yang terakhir itu mendapatkan cahaya. Yang ketiga waqaumun ya, waqaumun ini kebanyakan ini. Wa qaumun la adkara wala anwara. Ini ya. La qaum la wa qaumun la wa qaumun ini dihapus. Nanti saya hapus. Wa qaumun la adkara wala anwara, dan kaum yang tidak ada ilmunya dan tidak ada cahayanya. Baru kemudian penulisnya mengucapkan Na'udzubillahi dzalik, ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara tersebut. Na'udzubillah. Orang apa? Orang yang di dalam hatinya itu tidak ada cahaya sedikit pun. Dan mereka itu bagaimana dapat cahaya yang tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh sederhana itu, hidup itu tidak ada, pokoknya hidup itu makan enak, setelah makan enak, siapa yang bisa memberikan makan? Nggak tahu, yang penting makan enak. Dia tidak pernah berpikir dan tidak punya keinginan untuk belajar, untuk melihat siapa yang memberikan kenikmatan. Nah itu, pokoknya hidup itu ya hidup-hidup aja. Kalau saya pernah contohkan, pagi makan, ngerokok, ngopi, siang main sekak, ya, siang main sekak, kemudian keliling, ngantuk, tidur, makan lagi, kemudian gelegean sendawa, ngantuk, tidur lagi, kemudian gitu aja. Jadi ritme hidupnya itu seperti itu. Nah itu insya Allah bukan kita ini, insya Allah kita. Tapi mereka itu ya perlu ada penyuluhan, perlu ada pendekatan. Nah, makanya kita kalau ada orang seperti itu, para ulama punya kewajiban untuk mendekati. Jangan mereka disuruh untuk mendekat kepada kita. Dan kalau kita mendekati dengan cara yang enak, cara yang santun, agar mereka itu dapat cahaya dari kita. Ya, kalau orang sudah mempunyai basirah, mempunyai cahaya, insya Allah bisa menyinari orang lain walaupun sinar itu tidak terlalu terang. Kalau Nabi Muhammad itu syamsun wa badrun, anta syamsun anta badrun. Kalau Nabi itu bisa menyinari, ya Nabi itu bisa menyinari alam semesta, langit dan bumi, serta isinya itu disinari oleh cahaya Rasulullah. Kalau para sahabat mungkin lebih kecil, kalau kita itu mungkin lebih sedikit sekitar kita. Jangan kemudian kita punya cahaya hanya dinikmati sendiri. Bagaimana cahaya itu bisa kita berikan kepada orang lain. Tapi jangan kemudian mentang-mentang ini saya punya cahaya. Bukan. Kewajiban kita adalah memberikan penyuluhan, membimbing orang-orang yang belum kenal atau belum mendapatkan cahaya sama sekali. Kita lanjutkan.
3 jenis cahaya masuk dalam hati, cahaya yang masuk sebelum zikir. Ini ini namanya orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita eee, kayaknya belum masuk seperti ini. Cahaya masuk dalam hati. Yang kemudian berikutnya zikir masuk ya, setelah melakukan oh ini keliru lagi. Cahaya masuk setelah zikir, cahaya ya, nanti saya rubah Mas Adit. Cahaya itu masuk setelah zikir, belajar sholat, puasa, zikir, baru kemudian cahayanya masuk, ya, cahayanya masuk. Dan kelihatannya kita nomor 2 ini. Yang ketiga, tidak ada cahaya sedikit pun dalam hati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai seperti ini. Nggak ada cahaya sama sekali. Keinginan untuk melihat siapa yang menciptakan alam semesta, itu tidak pernah terlintas dalam hatinya. Keinginan ya melihat siapa yang memberi nikmat, itu tidak terlintas sama sekali. Orang yang seperti ini kan membahayakan juga. Kalau kita kasih sesuatu, tidak pernah mengucapkan terima kasih, langsung ambil saja, nyelonong, habis. Nggak pernah berpikir siapa yang beri. Kalau kita, ya, karena yang nomor 2 itu begitu mendapatkan nikmat, kita cari sang pemberi nikmat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia itu sibuk dengan orang yang memberi atau sibuk terhadap zat yang memberikan nikmat sampai lupa dengan kenikmatan tersebut. Jadi mengingat zat yang memberikan nikmat lebih nikmat daripada kenikmatan itu sendiri. Nah, itu nomor 2. Tapi untuk sampai pada tataran yang nomor 2 itu kan juga ada yang membimbing, ada panduan hidup lah, ada panduan yang ada rel yang harus kita jalani, ada tangga 1, tangga 2, tangga kita, 3 sampai tangga yang tertinggi yaitu al-wusul ilallah subhanahu wa ta'ala, itu sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Terus lanjut. Makna zikir ya, tadi saya sebutkan makna zikir itu apa? Yang dimaksud dengan zikir dalam makalah ini adalah semua amal zahir yang dilakukan seorang hamba. Semua amal zahir yang dilakukan muncul dari hati yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat makanan nikmat ingat Allah, melihat tubuh sehat ingat Allah, kemudian sakit ingat siapa yang berikan sakit, akhirnya melihat kita ini tidak berdaya, Allah yang berkuasa. Kemudian ketika kita melihat teman, ingat Allah, melihat karunia, semua alam semesta itu yang dilihat karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang disebut dengan zikir. Kemudian kita bisa melaksanakan sholat, ingat Allah yang menolong kita, kita bisa zakat Allah yang menolong kita, itu makna zikir ya, makna zikir. Kemudian mereka tidak pernah berhenti belajar, mereka tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Ini itu namanya zikir. Zikir yaitu yang dimaksud dengan zikir dalam maknanya adalah semua amal zahir yang dilakukan seorang hamba. Semua amal zahir yang dilakukan muncul dari hati yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terus kelanjutannya, ketika anggota zahir disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir mata, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an atau ayat-ayat al-kauniyah, alam semesta terjadi gempa ingat Allah, ketika terang benderang ingat Allah, matahari muncul. Terus itu namanya ketika anggota zahir disebutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi bukti adanya cinta kepada Allah ya Subhanahu wa taala dalam hatinya. Ketika seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, dia akan larut dalam cintanya sehingga yang ada dalam hatinya adalah Allah. Begitu ada sesuatu, ingat Allah. Karena dia itu hanya melihat la ilaha illallah. Alam semesta ini, ya semesta ini kalau tidak ada Allah kan tidak mungkin ada. Akhirnya melihat alam semesta dengan berbagai isi dan kejadiannya, itu akhirnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya teori tapi dirasakan. Itu namanya makna zikir yang ada dalam makalah ini. Kita lanjutkan.
Bagaimana maksud cahaya masuk sebelum zikir? Mereka adalah orang-orang yang merasakan kenikmatan dan kelezatan ibadah kepada Allah sebelum mereka mengerti tata cara ibadah. Orang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Kalau saya membuat sebuah ilustrasi, misalkan Mas Adit. Mas Adit ini mencintai istrinya itu karena melihat kecantikannya atau cinta dulu kemudian kelihatan cantik. Nah, ini. Kalau sudah merasakan ya rasa cinta dulu itu tidak melihat karena kalau cinta sudah melekat itu gula Jawa kelihatan coklat, maka apapun itu terlihat indah. Wah itu berarti kalau saya ilustrasikan ini, karena yang masuk cintanya dulu. Kalau orang sudah cinta kepada Allah itu kadang nggak tahu apa-apa, pokoknya ibadah nikmat itu. Tapi itu orang-orang yang kita kaji sebelum orang majdub ditarik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang pilihan Allah. Kita nggak bisa mendaftar. Ya Allah, saya daftar nggak bisa. Orang tertentu sudah. Itu kalau saya ilustrasikan, ada orang jatuh cinta bukan karena cantiknya, bukan karena gantengnya, pokoknya sudah tiba-tiba jatuh cinta, apapun yang diucapkannya, apapun itu semuanya indah. Tidak peduli ini anaknya siapa, keturunannya siapa, nggak ada. Karena apa? Dia telah merasakan nikmatnya cinta sebelum melihat seperti apa dia. Nah, itu seperti itu. Logikanya seperti itu atau ilustrasinya. Dan yang kedua, ini yang kedua tadi itu eh, melihat dulu baru jatuh cinta. Ini anaknya siapa, kuliahnya di mana, keturunannya siapa, kemampuan intelektualnya seperti apa, perilakunya seperti apa, baru didekati, baru kemudian dilamar, oh ternyata nyambung, setelah nyambung akhirnya jatuh cinta. Nah, kita milih mana ini Mas Adi? Nah, itu kita yang bisa kita pilih yang nomor dua tadi itu. Nah, yang pertama ini mereka adalah orang-orang yang merasakan kenikmatan dan kelezatan ibadah kepada Allah sebelum mereka mengerti tata cara beribadah itu sendiri. Mereka adalah manusia pilihan Allah yang diberikan cahaya tanpa harus melaksanakan zikir. Mereka tidak pernah berzikir, tidak pernah belajar, tapi mereka itu hatinya Allah, Allah, Allah. Oh, pokoknya itu ya itu orang-orang yang disebut dengan masjubin. Pernah saya contohkan itu ada di Jakarta One Seven. Udah, mereka itu nggak pernah melihat dunia. Atau tidak ada usaha sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Yakhtassu. Allah mengkhususkan rahmatnya pada siapapun yang dikehendakinya. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Ya Allah berkehendak seperti itu, kita mau apa? Wong alam semesta ini milik Allah. Kita ini juga milik Allah. Mungkin bisa jadi Mas Adit dipilih oleh Allah untuk seperti itu, kita tidak tahu. Tidak tahu. Nih, cahaya masuk sebelum zikir. Berikutnya, zikir masuk ini cahaya ini clear. Cahaya masuk setelah melakukan zikir. Nah, ini nanti saya ganti Mas Adit. Mungkin ngantuk tadi males. Mereka adalah orang yang melaksanakan usaha secara maksimal di dalam mencapai derajat makrifat. Mereka tidak pernah berhenti belajar pagi dan sore, belajar tentang wudhu, belajar tentang sholat, belajar tentang yang membatalkan sholat, waktu yang dilarang sholat, waktu yang dianjurkan tahajud, belajar witir, belajar tahajud, rawatib, sholat fajar, subuh, baca Al-Quran, semuanya dilakukan. Tapi tidak belajar sendiri. Ada yang bimbing, karena kalau tidak dibimbing itu bisa tersesat. Bisa jadi apa yang dianggap itu benar, ternyata itu justru sebaliknya. Dan saya sering menemukan orang-orang seperti itu. Dia itu rajin tahajud, rajin sholat malam, pokoknya semua dikerjakan. Tiba-tiba melihat, tiba-tiba hidupnya bangkrut, tiba-tiba ada masalah, kemudian dia itu minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, saya hancur, saya masalah ini. Kemudian yang datang Yesus. Nah, yang seperti itu karena tidak ada guru, bahaya kan seperti itu. Terus ada lagi yang sholat sekian tahun lamanya,
sholat tahajud kemudian dapat wahyu katanya, saya kalau sholat itu sewaktu-waktu menghadap ke timur. Nah, yang seperti itu kan fakta. Akhirnya ada yang terkecoh, ada yang mengaku Nabi Isa, ada yang mengatakan keturunan. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Karena tidak ada guru dan sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Tahapan demi tahapan dilalui dengan baik, kesulitan demi kesulitan dilalui di bawah bimbingan. Saya menghadapi kesulitan ini, apa yang harus saya lakukan? Konsultasi. Tidak mulus ya, tidak bisa mulus dengan, nggak bisa. Tetap bahkan kadang ujian-ujian itu bisa bisa lolos karena guru itu selalu mendampinginya. Bagaimana cara menghilangkan, memerangi iri dengki, bagaimana memerangi kesombongan, bagaimana memerangi hasud, bagaimana itu semuanya dipelajari karena itu adalah tahapan demi tahapan untuk mencapai derajat ma'rifatullah. Hatinya sehingga ya kesulitan demi kesulitan dilalui di bawah bimbingan seorang guru, ya, guru hatinya, sehingga sampai pada derajat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk dalam ayat walladzina jahadu falahnidyan subulana. Ya, ini mereka itu walladzina jahadu, mereka itu bersungguh-sungguh berjuang ya, di jalan keriduanku pasti aku pimpin atau aku tunjukkan jalan. Walladzina jahadu fina. Jadi mereka itu orang-orang yang apa ya, nggak pernah putus asa. Mereka di dalam berjuang itu mereka nggak pernah putus asa. Mereka ingin mendapatkan jalan yang apa ya, kalau saya ilustrasikan orang yang sukses di dalam sebuah ya, di dalam sebuah usaha, orang yang sukses di dalam sebuah pekerjaan, kemudian mendapatkan hasil ya, hasil yang sangat luar biasa, mereka itu pasti bahagia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya. Itu orang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Insya Allah kita ini termasuk di sini, termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh. Mau ikut ngaji Al-Hikam itu kan juga nggak gampang. Meluangkan waktunya, menyisihkan sebagian mungkin materinya. Saya juga demikian. Saya mau ngaji itu juga harus waktunya harus saya manage, harus istiqomah, harus membaca, harus berguru lagi, juga harus berusaha menyingkirkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Kalau ada orang memuji, kadang ini ada muncul perasaan, ya, perasaan ujub bangga, kita perangi lagi. Ya, itu kan sebuah usaha, itu namanya walladzina jahadu, itu berjuang habis-habisan dalam rangka apa? Menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya itu ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita datang kepada guru kita. Saya terus berusaha mencari guru. Kemarin datang kepada seorang guru namanya Habib Ahmad bin Smith. Lama sekali saya ingin ketemu. Begitu ketemu, saya dipersilahkan ke rumahnya. Kemudian saya nitip salam pada beliau. Tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah karena beliau itu mau berangkat umroh. Begitu luar biasa, kagum. Kemudian ketika kita datang kepada beliau, justru tangan kita yang dicium. Kemudian minuman yang pernah kita minum diambil oleh beliau diminum. Saya nggak pernah habis pikir kok ada orang tawadhu seperti ini, padahal dia itu seorang habaib. Itu kita berguru ilmu ahwal ya, ilmu realita. Oh ternyata ada orang seperti ini. Tidak mau berdoa, kita disuruh berdoa. Kita kan rasanya, oh begini.
orang tawaduk yang sesungguhnya. Itu terus kita berguru, jangan sampai kita tidak mau menambah ya, koleksi pengetahuan, referensi dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan walladzina jahadu. Walladzina jahadu itu orang-orang yang betul bersungguh-sungguh, jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kami, kata Allah, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan menuju kami. Dan kita sepakat ya, kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh. Cuma kadar sungguh-sungguhnya biar Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Yang penting kita ada sebuah usaha. Baru kemudian kalau usahanya itu betul-betul sungguh-sungguh, nanti cahaya itu akan masuk dalam hati makrifat, maka kita lambat laun akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, insya Allah dia akan menikmati namanya ibadah. Nah, itu kalau sudah tanda-tanda ya, itu tanda-tanda. Nah, tanda-tanda pemula menjadi insya Allah kalau ketinggalan ibadah nih rasanya itu gimana kok ketinggalan. Kalau kemudian beribadah rasanya nikmat, bahagia, bisa bersedekah itu bukan bukan kecewa. Waduh, uang saya sudah saya keluarkan, tapi enggak. Kau ciptakan aku bisa sedekah ya Allah. Oh, itu kan nikmat, kenikmatan itu ada. Itu sudah ada tanda-tanda ya bagi pemula. Nah, terus kita belajar ya. Kita lanjutkan. Tidak ada cahaya sedikit pun dalam hatinya dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ini ya. Mereka adalah orang yang tidak pernah mengenal zikir, usaha untuk mengenal Allah sehingga tidak ada cahaya sedikit pun dalam hatinya. Karena tidak ada cahaya, mereka tidak pernah merasakan indahnya cahaya makrifat sedikit pun. Karena selalu dalam kegelapan, mereka nikmati kegelapan itu. Ya, kalau sudah pernah menikmati sebuah cahaya, pasti dia akan ingin mendapatkan cahaya tersebut. Ya, seperti orang hidup di tengah hutan, mereka menikmati dalam hutan tersebut. Justru kalau kena cahaya, mereka itu lari dari cahaya. Tapi begitu mereka itu mendapatkan cahaya, mereka tidak mau kembali kepada di hutan. Itu makanya orang-orang yang saya ilustrasikan, orang-orang yang dulunya itu masa jahiliyah, begitu masuk dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu betul-betul merasakan kenikmatan. Tapi kalau hatinya tidak ada cahaya sama sekali, mereka itu ya larut dalam kegelapan itu. Ya. Maka kita sebagai orang yang sedikit bercahaya, datanglah kepada mereka. Jangan kemudian justru menghakimi orang yang belum dapat cahaya. Nah ini, mereka tidak pernah merasakan indahnya cahaya makrifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyukai nikmat Allah tanpa ada keinginan sedikit untuk mengenal Allah sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka kering kerontang hanya memenuhi bumi. Kalau bahasa di kampungnya itu hidup itu hanya menghabiskan beras. Ya. Beras habis dimakan mereka, mereka lupa siapa yang menanam, mereka lupa siapa yang menciptakan. Nah, kalau kita kan makanya ada ada ulama ya, ada kekasih Allah Subhanahu wa taala itu kalau makan itu dibersihkan. Kemudian bilang kepada anaknya, kamu tidak tahu siapa yang menanam. Mereka menanam, kemudian setelah menanam ditunggu berapa bulan panen. Maka kita harus menghabiskan makanan ini. Kemudian mereka itu bersyukur. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak dicatat sebagai orang yang innal mubadirina kan ihwanas sayatin. Nah, itu sampai seperti itu ya. Ya itu mudah-mudahan kita bukan orang yang nomor 3 dan saya yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin insya Allah jamaah likam tidak ya tidak kelompok yang ketiga ini karena ini awam orang-orang awam yang tidak kenal Allah sama sekali mereka hanya ikut-ikutan ya. Kalau saya contohkan itu tadi pagi ngopi kemudian merokok setelah merokok jalan-jalan setelah itu kemudian capek ngantuk tidur makan lagi sendawa lihat sinetron, capek, tidur lagi, kemudian tiba-tiba tua terus mati, ya seperti itu. Nggak ada ritmenya sama sekali.
orang yang seperti itu ya juga banyak. Makanya kadang di sebuah desa itu ada seorang ulama kiai, mereka itu sebenarnya itu punya punya apa namanya, punya tanggung jawab yang sangat besar. Mereka dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke kelompok tersebut untuk membimbing umat, ya. Diajari sholat, puasa, dan itu para wali songo dulu seperti itu. Indonesia bisa Islam bisa menyebar karena kegigihan mereka. Kita lanjutkan. Cara mendapatkannya sekarang, bagaimana cara mendapatkan cahaya tersebut? Sesungguhnya Allah menurunkan cahaya, kasih sayang serta makrifat setiap hari. Nanti saya edit Mas. Jadi setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan cahaya rahmatnya serta makrifatnya setiap hari. Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh mencari untuk mendapatkan cahaya, maka dia orang akan beruntung, dan barang siapa yang mendapatkan cahaya di atas, dialah orang yang beruntung. Ada orang yang berusaha, kita ini termasuk ikut majelis ta'lim itu berusaha mendapatkan cahaya, ya, dari kalimat-kalimat Allah, dari untaian-untaian kalimat yang disampaikan oleh para ulama, Ibnu Athaillah Skandari, dari ayat-ayat Allah, dari silaturahmi, bertatap muka melalui Zoom ini, itu merupakan, ya, kondisi, merupakan media, merupakan komunitas yang mana setiap hari Allah turunkan rahmat, Allah turunkan cahaya di dalamnya. Maka siapa yang berusaha niat dengan baik untuk mendapatkan cahaya tersebut, kemudian orang itu mendapatkan cahaya, maka beruntunglah dia. Karena dia itu mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah keluar dari majelis itu, dia itu akan merasakan ketentraman, ketenangan batinnya. Akan semakin cinta kepada Tuhannya dan nabinya. Akan semakin tahu akan kekurangan dirinya. Itu berarti orang tersebut mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mendapatnya seperti itu. Kita lanjutkan. Akan semakin tahu akan kekurangan diri. Itu berarti sumber cahaya, ya. Setelah kita bagaimana sumbernya dari mana? Nah, pertama, ya, tempat-tempat yang sakral. Misalkan Mekah, Madinah itu tempat-tempat sakral. Kita harus mencari tempat-tempat sakral. Kalau di Indonesia, ya, di Indonesia mungkin tidak ada Mekah. Ya, kita sering ke masjid, rumah Allah, pondok pesantren. Ya, pondok pesantren itu tempat-tempat sakral. Kenapa dikatakan sakral? Saya sering menyampaikan kenapa di pondok pesantren itu jauh lebih bagus daripada kampus. Walaupun kampus itu juga bagus, kalau kita melihat lebih bagus dari kampus. Karena setiap hari orang tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Setiap hari orang tidak pernah berhenti membaca zikir. Setiap hari tidak pernah berhenti orang tahajud, orang sujud, orang rukuk, orang membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Sehingga tempat tersebut menjadi sakral. Nah, itu. Nah, kalau kampus, sama. Cuma kadang kalau kampus itu ya ada orang yang konser, ya, kemudian ada iklan-iklan. Nah, itu. Jadi tingkat kesakralannya itu pasti lebih di bawahnya. Masjid kenapa kita lebih tenang? Karena masjid itu tidak ada orang di masjid kecuali niatnya baik. Di masjid orang merasakan apa? Kenikmatan, banyak orang baca Al-Qur'an, kemudian banyak orang melaksanakan sholat wajib, sholat sunat, zikir, sholawatan, sehingga sakral. Ini ya, ini sumber-sumber cahaya. Kemudian tiga, berziarah kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala dan ulama. Datang kepada ulama. Kenapa ulama? Ya, ulama itu kan punya khasyah. Ulama warasatul anbiya. Ulama itu punya adalah sebagai pewaris Nabi. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Mereka itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama itu kadang mereka itu bisa mengelola hatinya, bisa mengelola pikirannya, sehingga kalaupun marah mereka berpikir, wah, marah itu dosa, menjadikan hati keras, sehingga mereka itu mungkin kalau kita tahu ulama itu zikirnya itu kan banyak, sholatnya juga banyak, bacaan Al-Qur'annya juga banyak, ya, sholawatnya bukan 100 200 kadang ribuan.
ya dimakan juga bagus, berkualitas. Sehingga mereka tuh potensi ya memberikan cahaya. Mereka itu punya basyirah. Nah, kemudian mereka yang harus kita kunjungi juga adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kekasih Allah Subhanahu wa taala itu kan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal ya, minimal kita datang kepada ulama. Bisa jadi ulama yang kita datangi itu adalah memang mereka itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber cahaya ada 3, yaitu tempat suci ya, yang keramat, masjid, kemudian majelis zikir dan ilmu. Ya, ini seperti kita ini majelis zikir, majelis ilmu. Kita dari awal sudah mendoakan orang lain. Coba, kita dari awal itu sudah diajarkan bagaimana mendoakan orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dari awal kita sudah membaca Asmaul Husna. Dari awal kita sudah diajari berpikir positif. Dari awal kita diajari bagaimana mendahulukan orang lain. Nah, di sini kan akhirnya majelis zikir, baru kemudian dilanjutkan untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, ilmu tentang agama, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang kandungan dalam Al-Quran. Nah, ini adalah ya, sumber cahaya. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu kalau ada majelis zikir, ada majelis ilmu, itu pernah menyampaikan itu disebutkan seperti tempat surga, majelis surga, Raudhatun min Raudhatil Jannah, seperti taman surga. Kalau ada majelis zikir, khaffat alimul malaikah. Jadi malaikat ikut nimbrung. Ya, kalau kita ilustrasikan, mungkin malaikat juga ikut zoom di sini, cuma nggak kelihatan. Ya, karena hadisnya khaffat alimul malaikah. Ya, khaffat alimul malaikah. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Tempat suci dan keramat. Nah, saya contohkan di sini Mekah, Arafah, Mina. Di Mekah itu semua pelataran, semua itu keramat sudah. Saya nggak bisa cerita tentang Mekah ini. Nanti kalau mau baca saja buku saya tentang Mekah, sejarah dan keajaiban kota Nabi, kota suci. Nah, Arafah itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, tapi khusus pada hari Arafah. Ya, ada sebuah cerita. Nah, nanti ada orang menunaikan ibadah haji. Ini cerita nyata. Terus yang menghajikan itu orang Kristen. Dibiayai orang Kristen. Karena itu berhasil. Kamu ingin apa? Saya ingin haji. Oh, sudah saya kasih uang, saya hajikan. Kemudian sampai di Arafah. Ya, tanya kepada pembimbingnya. Nah, laki-laki pembimbing itu penting ya. Guru itu penting. Apa yang harus saya lakukan? Ya berdoa apa saja, karena di tempat ini tempat paling sakral, dikabulkan sebuah doa. Tiba-tiba minta, ya Allah, aku ingin ketemu orang tuaku yang telah meninggal 8 tahun yang lalu. Begitu menangis berdoa, tiba-tiba menoleh, ada orang yang menepuk bahunya. Ternyata orang tuanya. Langsung pingsan. Begitu melihat orang tuanya pingsan, kemudian ya digotong-gotong sama yang lain. Setelah digotong, dikeruputi banyak orang, begitu bangun, orang-orang bilang gini, kamu ini kekurangan air, dehidrasi, makanya kamu itu pingsan. Loh enggak, saya enggak kekurangan air. Loh terus kenapa? Saya tadi itu melihat ayah saya yang saya rindui selama 8 tahun. Kaget kan? Mana orang ayah saya tadi? Bukan, itu bukan ayahmu, itu adalah jamaah yang tersesat. Karena orang melihat kan, jamaah yang tersesat itu jamaah dari situ. Tapi Allah mungkin Allah memberikan wajah persis dengan orang tuanya, dan itu namanya kesakralan hari Arafah. Dan itu bukan 1-2 kisah. Banyak kisah seperti itu. Karena apa? Memang tempat paling sakral. Itu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau cerita tentang Arafah, silakan baca buku panduan praktis haji dan umroh yang sudah saya tulis kemarin, saya bagikan ya, di jamaah haji itu. Panduan praktis haji.
kedahsyatan hari Arafah. Mina juga demikian. Itu namanya tempat suci dan keramat. Itu kalau di situ itu tempatnya cahaya. Tempat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Madinah, jangan dibilang Madinah. Ini Madinah itu sudah pusatnya kekuatan. Namanya itu pusat kekuatan, pokoknya pusat segalanya ya. Karena di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca tentang Madinah itu ya, pokoknya kita nggak bisa berbincang apapun karena di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Masjidil Aqsa. Nah, ini kalau Madinah ada buku juga tentang saya Madinah, yang saya tulis Madinah Sejarah dan Keajaiban Kota Nabi. Kemudian Masjidil Aqsa. Saya juga menulis tentang keistimewaan Masjidil Aqsa. Yaitu bukunya benar ziarah ketiga kota suci. Ini sudah saya tulis, Bang. Jadi tiga-tiganya sudah saya. Ini adalah pusat pusat rahmat, pusat keberkahan, pusat cahaya Allah, sehingga para kekasih Allah itu tidak jauh dari sini. Para aulia, para kekasih Allah, para ulama, kemudian para malaikat itu mereka itu selalu berkumpul di Mekah, di Arafah, di Mina, di Madinah, dekat Nabi Muhammad SAW, di Masjidil Aqsa. Bahkan semua para nabi itu pernah berkumpul di Masjidil Aqsa. Ini tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat yang sakral, yaitu tempat cahaya Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan di sana. Kita lanjutkan. Majelis zikir dan ilmu, pengajian Al-Hikam, dan mudah-mudahan kita sudah masuk di dalamnya, sudah 2,5 tahun dan kira-kira sebulan setengah atau 2 bulan, ini kita sudah hatam, dan nanti kita lanjutkan kitab, insya Allah, kitab Mukhtasar ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Mukhtasar kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian pengajian Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wallahu alladzi la ilaha rahmanur rahim al-malikul quddus assalamul mu'minul muhaimin. Itu majelis zikir, majelis zikir dan semangat Al-Quran. Kalau ada orang semangat Al-Quran ya, bersama-sama baca Al-Quran, kemudian setelah selesai membaca Al-Quran, maka datanglah di situ, karena di situ ada ribuan malaikat mengamini doa kita. Ya, ini tempat-tempat istimewa lah. Bagi Rasulullah itu sangat istimewa karena mengajarkan atau mengenalkan Allah dan sifat-sifatnya, mengenalkan Rasulullah dan kelebihan-kelebihannya, dan juga mengajarkan sifat-sifat Allah dan kemuliaannya. Itu majelis zikir dan majelis ilmu. Kemudian berikutnya, ziarah para kekasih Allah Subhanahu, para ulama. Tadi sudah saya singgung, berziarah kepada para ulama. Sering-seringlah berziarah kepada para ulama atau para kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah ada, misalkan, kalau sudah mati nggak apa-apa, ziarah kepada orang yang telah wafat. Siapa mereka? Para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, seperti di Baqi, seperti di Uhud, ya. Itu adalah kekasih-kekasih Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau di Indonesia itu ada Wali Songo. Begitu kita datang ke sana, kita akan mengenal perjuangan mereka, menegakkan bagi mereka itu berjuang dengan harta dan materinya, bahkan meninggalkan keluarganya demi mengajak orang untuk mengenal Allah, mencintai Allah, mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengenal agama dan lain sebagainya. Kemudian kalau masih hidup, sering-sering datanglah kepada para ulama, ulama ahlul Quran, ulama ahlul hadis, ulama ahlul hal yang tingkah lakunya bagus. Kalau saya masih sering di sini yang berziarah pada para ulama, itu sering saya datang dan terus mencari, karena tadi seperti saya sampaikan, kalau kita merasa cahaya kita itu berkurang, maka kita harus datang kepada para ulama yang cahayanya lebih banyak, sehingga cahaya kita itu akan bertambah. Ngecas lah, dicas. Ar-Raudhah Asy-Syarifah. Nah, ini di tempat ini
ya, Ar-Raudhah Asy-Syarifah. Para wali di sini Raudhah Asy-Syarifah itu tempatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ziarah ke Baqi dan Ma'la. Nah, ini adalah tempat-tempat. Nah, kalau di Indonesia gimana? Itu para ulama, itu majelis taklim yang dihadiri para ulama, membahas misalkan kitab hadis, kitab tafsir, ya. Dan mohon doanya insya Allah pesantren Nurul Hikam yang kita yang kita bangun, yang itu juga tidak lepas dari kebaikan Bapak Ibu. Insya Allah dalam waktu dekat sudah mulai kita fungsikan untuk lantai pertama, lantai dua tetap masih berjalan. Nanti insya Allah ada pengajian yang hybrid ya, yang virtual dan yang ada di situ teman-teman dan juga mahasiswa. Ada pengajian saya akan baca kitab Al-Hikam kalau sudah khatam di sini, kemudian ada tafsir ya, tafsir Jalalain, kemudian ada hadis Arba'in Nawawi, dan itu sifatnya kontinu. Dan mohon doanya mudah-mudahan donasi Bapak Ibu yang sudah masuk itu menjadi shadaqatun jariyah, sedekah yang kebaikannya mengalir hatta yaumil kiamah. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Adit. Silakan Mas Adit. Saya habis ini saya edit ya Mas Adit ya. Ya. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Azim atas ilmunya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, Bapak Ibu. Ya. Kita bisa mengamalkan pada kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu izinkan cahaya masuk pada hati kita semua, Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mohon izin ya, apabila ada yang bertanya tentang materi atau slide pagi hari ini, insya Allah sedang diedit lagi nanti dengan Ustadz Azim. Kita akan share kembali. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya. Mungkin satu pertanyaan bisa ya Ustadz? Iya, silakan. Baik. Oke, terima kasih Ustadz Azim. Ini pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana seperti halnya saya yang misal sholat tahajud, duha, dan yang lainnya banyak belajar dengan membaca buku dan bercampur juga belajar dengan Ustadz. Terima kasih. Ya, itu bagus. Kita membaca itu tidak boleh membatasi bacaan kita, referensi kita. Cuma kalau ada sebuah kejanggalan atau kita tidak bisa memahami sebuah teks, maka kita harus tanya kepada orang yang ahlinya. Karena kalau kita memahami sendiri atau mencari Google, itu potensi kadang, namanya orang itu kadang pemahamannya itu berbeda. Makanya saya sering itu mencari buku yang asli. Ya, mencari buku yang asli, misalkan terjemahan, saya cari buku yang aslinya. Setelah itu, buku aslinya ketemu, itu kadang saya itu langsung saya tanyakan kepada orang yang ahlinya. Misalkan, saya kan beberapa ada ulama-ulama, misalkan di Malang itu kan juga tempatnya ulama. Ada Ustadz Ihya Ulumuddin yang pakar hadis, yang di Mekah itu selama berapa puluh tahun, santrinya Said Muhammad Al-Maliki. Kemudian ada lagi yang kalau dulu almarhum Kiai Muhammad Talha Hasan. Jadi kadang saya itu lebih suka melihat ahwal tanpa membaca pun. Kalau kita melihat orangnya, orangnya seperti ini. Bagi misalkan orangnya itu bercerita tentang keluarga. Saya lihat bagaimana prakteknya terhadap istrinya, prakteknya terhadap anak. Oh, dia itu telah mengamalkan ilmunya. Itu. Ada orang bercerita tentang keluarganya, cara membangun keluarga yang bagus seperti ini. Begitu pulang, anaknya salah ditempeleng, istrinya ditempeleng. Oh, ini antara ilmu dan prakteknya kok tidak sama. Itu namanya antara ilmu dan ahwal itu harus nyambung. Cerita tentang tahajud, nggak pernah tahajud. Memang tahajud harus disembunyikan. Nah, cerita tentang masalah bank ini haram. Ternyata dapat sumbangan dari bank juga mau. Nah, yang seperti itu. Jadi ahwal itu penting ya. Makanya para ulama itu biasanya, ulama itu kalau ada orang yang bertanya, orang awam, itu pasti diberikan sesuatu yang ringan. Tapi kalau untuk dirinya, dia itu mencari yang paling berat. Untuk hukum ya,
Ada orang tanya, "Gimana hukumnya Bang?" Misalkan, "Kerja di mana Bang?" "Enggak apa-apa, itu yang penting niat, kerja di situ, berangkat pagi, sore hari pulang, mendapat gaji, ya, dan gajinya insya Allah itu dari keringatmu." Tapi dia sendiri tidak mau ngutang bank. Karena apa? Sebagai seorang ulama dia itu menjaga. Tidak sebaliknya, yang paling banyak itu sebaliknya. Gimana hukumnya Bang? Bang itu haram, itu riba. Disumbang, oh nggak apa-apa. Nah, yang seperti itu kan banyak. Jadi ulama itu unik ya, ulama yang betul-betul itu kalau ada orang awam tanya itu dicari yang paling ringan. Tapi untuk dirinya sendiri itu yang paling berat. Ini ya, ini contoh ya. Kalau ada hal-hal yang janggal itu harus ditanyakan, harus ditanyakan. Bisa jadi mungkin waktu membaca itu terjemahan dan lain sebagainya itu ada kekurangan sehingga pemahamannya itu harus disempurnakan. Begitu Mas Adit. Baik, baik, terima kasih Ustaz Azim atas jawabannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi terakhir Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah. Ucap hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan kajian pagi hari ini dengan ditutup doa oleh Ustaz Azim. Tapi mohon izin Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Ya. Bapak Ibu pastikan yang berada di Jawa Timur dan sekitarnya, atau Bapak Ibu yang sedang ada di Jawa Timur dan sekitarnya, insya Allah kita ada pengajian ya, insya Allah offline nanti bersama Ustadz Azim, ada Pak Solihin juga dan ada Coach Hasan Basri. Tanggalnya 11 September, Minggu Ahad besok ya. Pastikan Bapak Ibu sudah mendaftar. Insya Allah kita bersilaturahmi di sana. Ya, kami tunggu Bapak Ibu, selalu bersama Ustadz Azim, Pak Solihin, dan Coach Hasan Basri. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini setelah tutup doa seperti biasa kita ada sharing session seputar haji dan umroh. Ini proses pengisian kuota haji khusus di tahun 2023. Nah, ini tahun depan insya Allah. Ya, pastikan Bapak Ibu tetap join yang kelebihan waktu insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ini insya Allah bersama Bapak Muhammad Solihin. Mungkin Pak Solihin ada yang ingin disampaikan sedikit tentang tema pagi hari. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam hormat untuk guru kita bersama Ustaz Azim. Jadi ini rupanya pemerintah segera mempercepat pengisian kuota haji tahun 2023. Mudah-mudahan lancar semua urusannya, dan kabarnya bulan depan itu bulan Oktober ya, Menteri Urusan Haji dan Umroh itu akan datang ke Jakarta, ke Indonesia, ketemu dengan Menteri, membahas masalah kuota haji dan membahas masalah harga haji. Dan bagaimana proses pengisian kuota nanti apabila benar ini dilakukan jauh dari apa yang sudah pernah dilakukan tahun kemarin 2022. Ya, tahun kemarin kan hanya 2 bulan waktu pengisian kuotanya. Kalau nanti 7 bulan seperti apa, nanti yang saya akan sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Solihin. Insya Allah ya, Bapak Ibu boleh tetap join yang masih dalam kelulusan waktu. Dan kita sambungkan juga ke YouTube YSQ Tours and Travel. Bapak Ibu yang ingin join di sana. Baik, pada Ustadz Azim, kami persilakan Ustadz untuk ditutup dengan doa. Tafadhol Ustadz. Terima kasih kepada hadirin wal hadirat, kepada semua jamaah Alikam di pagi hari ini. Insya Allah tadi disampaikan tanggal 11 ya. 11. 11, nah insya Allah nanti saya akan hadir, saya akan menyampaikan fadilahnya sholawat ya. Saya akan memberikan ijazah. Ijazah itu memberikan sebuah amalan yang bisa Ibu amalkan tentang sholawat ya. Sholawat namanya sholawat laduniyah, agar kita diberikan kemudahan di dalam belajar. Anak-anak kita juga diberikan kemudahan dalam belajar, anak-anak diberikan kecintaan di dalam belajar. Juga tentang doa agar dimudahkan untuk berangkat haji dan umroh. Insya Allah nanti saya sampaikan di Surabaya. Saya sampaikan
acara tanggal 24 saya nggak ke Jakarta, ya nggak ke Jakarta. Jadi kalau mau datang nanti monggo, kalau enggak ya nanti silakan. Tadi kemarin saya sampaikan, saya tanggal 22 insya Allah ada acara di Bandung. Jadi mungkin ngaji hari Sabtu nanti kita mungkin di sana atau gimana kita lihat ya. Yang jelas insya Allah hari Minggu saya akan mengajarkan cara membaca sholawat kepada Bapak Ibu, nanti bisa diamalkan untuk anak-anaknya yang sedang belajar, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kecerdasan, cinta terhadap ilmu, dan insya Allah barokahnya akan semakin diberikan kecerdasan intelektual dan spiritual, dan itu bersumber dari guru-guru kita, dan juga amalan yang insya Allah dimudahkan untuk berangkat haji atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dhakira wa nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wa imtihan bihaqi sayyidina wa lidnan ya hannan ya mannan ya rahman ya rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya fattah ya fattah. Iftah lana abwaab ar-rahmah wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih, saya